Sekjen PAN Edi Suparno memastikan Koalisi Indonesia Maju tidak pecah menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Edi menganggap sejumlah perbedaan gagasan nama-nama calon yang diusung dari setiap partai di dalam KIM merupakan hal yang wajar. Ketidakpastian Koalisi Indonesia Maju dalam mengusung calon rival Anies Baswedan hingga kini memunculkan spekulasi adanya perpecahan di antara parpol anggota Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Gibran di Pilkada 2024. Ridwan Kamil yang awalnya santer bakal bertarung di Jakarta, belakangan justru kembali ke Pilkada Jawa Barat sebagai petahana. Partai Golkar beralasan Ridwan Kamil memiliki elektabilitas teratas di survei Jawa Barat. Golkar pun bakal head-to-head dengan Partai Gerindra di Jawa Barat. Pasalnya, Gerindra disebut akan mengusung mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Aroma perpecahan Koalisi Indonesia Maju juga terjadi di Pilgub Banten. Koalisi Banten Maju yang mengusung Andra Soni Ahmad Dimyati, yang diusung Gerindra, PKS, Nasdem, PAN, dan PSI bakal berhadapan dengan jagoan Golkar di Banten, Airin Rahmidiani. Sekjen PAN Edi Suparno memastikan Koalisi Indonesia Maju tidak buru-buru dalam mengusung calon di Pilkada. Kalau perpecahan saya pastikan tidak, ya. Tetapi coba kita di KIM ini ada 4 partai yang duduk di parlemen saat ini, ya. Sementara untuk Pilkada kan hanya ada cagup, cawagup, hanya 2. Jadi 2 pasti akan tertinggal gitu loh. Nah di sini butuh kemudian pembahasan di internal di mana kira-kira nanti masing-masing di antara para anggota di KIM itu bisa mengajukan kadernya. Ya, kalau tidak bisa di Jakarta, mungkin bisa di Jawa Barat. Nah ini yang sekarang jadi pembahasan. Jadi tidak ada perpecahan, saya pastikan itu. Sementara Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Paulus menjelaskan pihaknya mempertimbangkan masukan dari parpol anggota Koalisi Indonesia Maju. Namun di sisi lain, Golkar juga melihat realita politik di lapangan. Mantan Danjen Kopassus itu menyebut secara geopolitik masing-masing wilayah berbeda. Tentunya kita melihat koalisi, ada Koalisi Indonesia Maju. Nah kalau kita bicara Golkar dengan PSI, itu kan berarti Koalisi Indonesia Maju. Baru dari koalisi ini kita lihat, baru melihat realita politik di lapangan. Nah itulah yang perlu kita combine, di mana ada kelemahan di situ kita atur ya secara geopolitik kan pasti masing-masing wilayah berbeda. Berarti tadi kan Mas Kaisang sendiri menyatakan bahwa masih lama. Jadi kesepakatan sendiri gimana, Pak? Masih lama kan pendaftaran udah bulan Agustus. Iya. Ini udah bulan Juli tanggal 11. Artinya sebentar lagi. Artinya sudah. Analis politik Adi Prayitno menilai Koalisi Indonesia Maju melalui Kaisang Pangarep masih berupaya merayu Golkar agar Ridwan Kamil tetap maju di Pilgub Jakarta ketimbang Jawa Barat. Namun, Golkar justru membuka wacana baru dengan munculnya duet Kaisang Yusuf Hamka. Ini kan tentu adalah pesan-pesan politik yang ada kecenderungan di Partai KIM bahwa per hari ini pun mereka mencoba untuk meyakinkan Golkar dan Ridwan Kamil maju di Jakarta adalah pilihan rasional yang layak untuk dicoba. Karena bagi saya ketika Kaisang menyampaikan itu tentu bukan hanya soal Kaisang sebagai Ketua Umum PSI, tapi Kaisang sebagai replika dari politik Pak Jokowi. Jadi intensi untuk tetap memajukan Ridwan Kamil di Jakarta rasa-rasanya masih cukup kuat dari partai-partai pendukung Prabowo dan Gibran. Koalisi Indonesia Maju sejauh ini baru terlihat kompak di Pilkada Sumatera Utara. Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, mendapat dukungan dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, dan Demokrat. Bobi bahkan mendapatkan tambahan dukungan dari Partai Nasdem, P3, dan PKB. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.